Prancis adalah salah satu negara yang paling menakutkan saat ini. Dalam 4 tahun terakhir, mereka sudah menembus partai final Euro 2016 dan juara Piala Dunia 2018. Berterima kasihlah kepada regenerasi mereka yang berjalan lancar. Di rentang waktu tersebut, begitu banyak bakat-bakat baru yang muncul ke permukaan. Cetak gol, coba mengumpulkannya ke dalam sebuah starting line-up. Inilah bintang paling berbakat Prancis di masing-masing posisi. Timnas Prancis sedang jaya-jayanya. Di Euro tahun depan, mereka diperkirakan kembali menjadi tim tangguh yang siap menjadi juara. Kecuali di posisi kiper, generasi pemenang Piala Dunia yang mereka miliki semakin matang. Euro tahun depan adalah saat yang paling tepat untuk mereka juara. Komposisi mereka tidak banyak berubah karena hampir semua pemain di masing-masing posisi masih moncer di level klub. Bukan berarti pemain yang tidak masuk adalah pemain yang kurang hebat, tetapi kami memilih mereka yang terbaik. Inilah prediksi starting lineup Prancis untuk Euro tahun depan. Kiper dan lini belakang. Prancis perlu berhati-hati di posisi ini. Penjaga gawang nomor 1 mereka, Hugo Lloris, tampil kurang konsisten di bawah mitar gawang Tottenham Hotspur di musim ini. Ditambah, dia akan berumur 34 tahun saat Euro dimulai. Padahal, dia adalah sosok kapten yang sangat dibutuhkan untuk memimpin rekannya. Sialnya lagi, Prancis tidak punya stok kiper hebat selain Hugo Lloris. Setelah kami cek, pelapis Lloris di timnas Prancis adalah Steve Mandanda. Kondisinya tidak jauh berbeda dengan Hugo Lloris, bahkan lebih tua dan menginjak 36 tahun di musim depan. Adapun kiper Prancis lainnya adalah Alphonse Areola dan Mike Maignan, yang kemampuannya masih berada di bawah Hugo Lloris. Areola adalah kiper cadangan di Real Madrid, sementara Mike Maignan belum pernah dipercaya oleh timnas senior Perancis. Alhasil, kami masih memilih Lloris sebagai kiper utama sambil berharap pemain ini masih mampu menampilkan permainan terbaiknya. Berikutnya, di posisi bek tengah akan dihuni oleh dua bek tangguh dari Barcelona dan Real Madrid, yaitu Clement Lenglet dan Raphael Varane. Lenglet punya ketenangan dalam menguasai bola. Pemain 25 tahun ini dibekali kemampuan teknis yang mentereng. Juga tangguh dalam berduel dan mengerti bagaimana caranya mengantisipasi bola yang datang. Begitupun Raphael Varane, dilengkapi skill apik yang musim ini ikut membawa Madrid sebagai tim yang paling sedikit kebobolan. Keduanya juga sudah bermain reguler untuk dua klub terbaik di La Liga Spanyol. Kombinasi bek Blaugrana dan Los Blancos ini dipastikan menjadi benteng pertahanan yang sulit ditembus. Terlebih karena pengalaman mereka yang sangat dibutuhkan di Dier Deschamps. Kemudian di posisi bek kiri akan ditempati oleh Lucas Hernandez. Bek yang bermain di Bayern Munchen ini punya kualitas yang sama saat bertahan maupun menyerang. Pemain berkaki kidal ini juga disebut sebagai salah satu bek kiri terbaik di Eropa saat ini. Masih berusia 24 tahun, dia bisa ditempatkan sebagai bek kanan maupun bek tengah. Sayangnya, Lucas Hernandez belum banyak tampil di musim ini karena masalah cedera. Hanya merumput sebanyak 24 pertandingan dan menyumbangkan 1 assist. Sementara di posisi bek kanan juga akan diduduki oleh bek asal Bayern Munchen, Benjamin Pavard. Pemain yang mencetak gol terbaik di Piala Dunia 2018 ini juga pandai dalam urusan bertahan dan menyerang, membuatnya tidak tergantikan bersama Di Borussen. Di musim ini, Pavard sudah tampil sebanyak 46 pertandingan dengan mencetak 4 gol dan 7 assist. Pavard juga mulai disama-samakan dengan Franz Beckenbauer, seorang legenda sepak bola asal Jerman juga. Keduanya memang punya karakteristik permainan yang mirip, sering overlapping untuk mengoper bola ke pemain lain yang siap di posisinya.
Pemain berusia 24 tahun ini juga tangguh dalam duel udara, antisipasi kilat, serta akurasi umpan yang akurat. Lini tengah. Posisi gelandang tengah akan diisi oleh duo punggawa Chelsea dan Manchester United, yaitu N'Golo Kante dan Paul Pogba. Kante adalah gelandang dengan kemampuan yang lengkap. Di balik wajah polosnya, pemain bertinggi 168 cm ini termasuk ke dalam jajaran gelandang terbaik dunia. Kante bisa merebut bola dan melakukan tackling dengan cepat, melakukan pressing dan penjagaan zonanya yang ketat. Berlari tanpa henti sepanjang permainan adalah hobinya. Pemain berusia 29 tahun ini bahkan dijuluki sebagai penerus Claude Makelele. Sama halnya dengan Paul Pogba, pemain ini mampu mendominasi lini tengah lapangan, menyuguhkan trik-trik memukau, mengkreasikan sejumlah peluang, serta pergerakannya yang mengecoh dan menyebalkan bagi pemain lawan. Dia adalah gelandang yang paling kreatif dan ditakuti di Eropa. Dengan adanya Kante dan Pogba di sisi tengah lapangan, duet keduanya hampir dipastikan menguasai sisi tengah lapangan. Pogba dengan passing-passing yang tidak terduganya, sementara Kante dengan pergerakan tanpa bola yang luar biasa. Kemudian di posisi gelandang serang akan ditempati oleh Antoine Griezmann. Dia merupakan motor serangan yang cemerlang. Saat dimainkan di belakang striker, Griezmann memberikan kreativitas dan menarik defender lawan untuk keluar dari sarangnya. Saat semua orang terfokus kepadanya, di sanalah umpan-umpan cantik diberikan. Pemain berkaki kidal ini berkontribusi dalam build-up serangan di setiap tim yang dia bela. Di musim ini, Griezmann mencetak 15 gol dan 4 assist dalam 46 pertandingan membela Barcelona. Memang belum sebanding dengan harga yang mencapai 120 juta euro. Penampilannya banyak dikritik oleh fans Barcelona. Tetapi masih ada 1 tahun lagi bagi Griezmann untuk memperbaiki penampilannya. Lini depan. Di posisi sayap kiri akan ditempati oleh mega bintang Paris Saint-Germain Kylian Mbappe. Kecepatannya luar biasa. Dengan kakinya yang panjang dan kokoh memudahkan Mbappe untuk berlari. Akselerasinya sangat tinggi. Dari 0 km ke kecepatan tertingginya bisa dilakukan dalam sekejap. Pemain bernilai 180 juta euro ini kerap melakukan aksi soloran dan mempermalukan bek-bek top yang ditugaskan untuk menjaganya. Mbappe bisa ditempatkan di sayap kiri, kanan, ataupun tengah. Kami menempatkannya di sisi kiri lapangan setelah melihat posisi striker utama dihuni oleh pemain yang sayang kalau hanya berakhir di bangku cadangan. Di musim ini, Mbappe telah tampil sebanyak 33 kali pertandingan dengan mencetak 30 gol dan 17 assist. Ingat, Mbappe masih berumur 22 tahun saat Euro tahun depan. Di sayap kanan akan dipercayakan kepada punggawa Bayern Munchen yaitu Kingsley Coman. Namanya memang tidak sebesar Kylian Mbappe, namun di usia yang baru 24 tahun, pemain kelahiran Paris ini sudah sukses meraih 3 trofi di 3 liga berbeda. Coman sudah berprestasi di negaranya sendiri bersama Paris Saint-Germain, di Italia bersama Juventus, dan di Jerman bersama Bayern Munchen. Di musim ini, Coman telah tampil sebanyak 35 pertandingan dengan mencetak 7 gol dan 7 assist. Sebenarnya masih banyak winger lain yang tak kalah menakutkan seperti Ousmane Dembele atau gelandang serang yang juga bisa ditempatkan sebagai winger seperti Nabil Fekir. Boleh setuju, boleh tidak, tapi kami lebih percaya kepada Kingsley Coman. Sementara di posisi striker akan diberikan kepada bomber Monaco yaitu Ben Yedder. Di usia muda, dia tidak terlalu spesial. Tetapi pemain yang sekarang berusia 29 tahun ini dijuluki penyihir yang punya kemampuan setara Lionel Messi. Di musim ini, Ben Yedder telah mencetak 19 gol dan 9 assist dari 31 pertandingan. Ratingnya mencapai 7,35. Tidak heran banyak klub-klub besar meminati jasanya. Formasi 4-3-3.
Kiper Hugo Lloris, bek Lucas Hernandez, Clement Lenglet, Rafael Varane, Benjamin Pavard. Gelandang N'Golo Kante, Paul Pogba, dan Antoine Griezmann. Penyerang Kylian Mbappe, Kingsley Coman, dan Ben Yedder.